Assalamualaikum, halo semua. Welcome to Pertakes, podcast yang membahas tentang isu terkini serta serba-serbi perkuliahan di Fakultas Pertanian Universitas Riau. Saya Rizka Alfionita sebagai podcaster episode kali ini. Nah, pada podcast yang pertama ini, kita akan membahas satu tema menarik untuk dibahas, yaitu gizi seimbang pada saat sahur dan berbuka. Dan bersama saya sudah ada Ibu Emma Riffian selaku dosen teknologi pertanian. Halo Bu Emma, apa kabarnya Bu? Halo Priska, Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik Bu, langsung saja kita bahas ataupun berbincang nih mengenai gizi seimbang pada saat sahur dan berbuka. Sebelum itu, untuk memenuhi kebutuhan gizi nih selama puasa kan kita juga perlu nih memperhatikan asupan gizi yang baik dan seimbang ketika sahur hingga makan berbuka. Sebelum kita ke pembahasan inti nih Bu, alangkah baiknya kalau kita bahas dari definisi gizi seimbang terlebih dahulu. Menurut Ibu, apa itu gizi seimbang? Dan sebenarnya apakah terdapat perbedaan sistem kerja tubuh antara hari normal dan hari berpuasa? Baik, selamat sore. Mungkin kita karena dalam keadaan berpuasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mengenai gizi seimbang, apa itu gizi seimbang? Saya mungkin langsung saja mengambil definisinya dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 ya. Jadi di situ diatur tentang pedoman gizi seimbang. Nah, menurut definisi, gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Yang kedua tadi mengenai apa sih perbedaan ya sistem kerja tubuh kita selama berpuasa antara yang puasa dengan tidak puasa. Perbedaan yang pertama adalah dari sistem pencernaan kita, di mana pada pencernaan kita selama berpuasa yang lebih dari 12 jam itu, maka akan terjadi pengosongan perut ya. Pada saat berpuasa, tidak memasukkan makanan dan minuman itu tentu pada saat itu tubuh kita awal pertama akan mengalami mungkin efek ya seperti biasa, mungkin kita akan ada terasa lapar gitu ya. Jangan khawatir gitu ya lapar pada saat puasa itu. Jadi biasanya misalnya seperti ini ya, kita kalau makan sehari mungkin 3 kali ya. Priska, kita sarapan gitu ya, kemudian kita makan siang, kemudian makan malam. Sedangkan kalau puasa kan kita hanya makan, ada perubahan pola ya, hanya sahur, kemudian nanti berbuka pada saat terbenam matahari, kemudian juga nanti mungkin kita ada makan malam gitu ya. Nah, pada saat 12 jam, 13 jam itu kosong perut kita, belum awal sekali tentu kita tetap memerlukan energi dari tubuh kita. Nah, pertama yang akan digunakan adalah glukosa dalam darah kita gitu ya. Jadi waktu kita sahur, kita makan makanan sahur, itu akan menyimpan glukosa ya, cadangan glukosa dalam darah kita. Tapi nanti ketika sudah habis tentu nanti akan memanfaatkan cadangan lemak di dalam tubuh kita. Jadi pada saat puasa antara 12 sampai beberapa belas jam itu, lemak di dalam tubuh lah yang nantinya akan digunakan oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi dan digunakan untuk sistem kerja tubuh dan beraktivitas sehari-hari. Oke, berarti memang terdapat ya Bu perbedaan sistem kerja tubuh antara hari normal dan hari berpuasa. Kemudian, karena kan ada juga nih orang yang habitnya beberapa orang tuh makan sebelum tidur atau enggak melakukan sahur sama sekali, gitu kan. Sebenarnya kapan sih Bu waktu terbaik untuk sahur dan berbuka? Karena kan saat sahur nih kondisi tubuh baru bangun dan juga belum mengonsumsi apapun. Terus makanan dan minuman apa yang lebih baik dikonsumsi terlebih dahulu? Oke. Nah, kalau untuk menjawab yang pertama dulu ya, kapan sih waktu terbaik untuk sahur? Tentu kita mengikuti sunnah Rasul ya.
waktu yang terbaik adalah tentu yang mengakhirkan waktu ya. Biasanya kalau misalnya kita mengikuti aturan waktu imsakiyah di Pekanbaru ya, kira-kira waktu imsak itu sekitar jam berapa sekarang? Sekitar jam mungkin jam 4:45 atau 4:40 ya imsaknya. Jadi mungkin terbaiknya adalah range-nya antara 30 menit sampai 1 jam sebelum imsak itu maksimalnya gitu ya. Mungkin saya bisa katakan 30 menit sebelum imsak itu sudah paling tepat gitu ya, mengakhirkan, sudah termasuk mengakhirkan waktu. Kalau misalnya mahasiswa gitu ya kadang takut terlalu enak tidurnya karena mungkin malamnya begadang mengerjakan tugas gitu ya, akhirnya nanti sebelum tidur ya udah sahur dulu gitu ya, dipaksakan mungkin jam 11, jam 12 atau bahkan jam 1 gitu ya. Mungkin akan memberikan memberikan efeknya tuh pertama kalau menurut saya nanti keberkahan saat sahurnya itu kalian tidak mendapatkan. Kemudian yang kedua adalah dengan sahur terlalu awal gitu ya, tentu nanti masa kosong pencernaan kalian itu akan semakin panjang, dan nanti efeknya juga kalau misalnya kita masih awal-awal puasa, apalagi masih minggu-minggu awal puasa seperti ini kan tubuh masih melakukan adaptasi ya, tentu nanti aktivitas kalian juga pasti akan terganggu seperti itu. Kemudian kalau untuk makanan atau minuman ya yang baik untuk dikonsumsi, kalau yang menurut saya tadi, jadi berdasarkan aturannya yang baik adalah ketika kita mau sahur, pertama kali yang harus kita lakukan adalah minum air putih dulu. Air putih, air hangat mungkin lebih baik ya. Jadi air putih tanpa apapun ya, bukan air teh, bukan susu, bukan kopi, bukan teh, tapi air putih. Jadi kita biarkan dulu pencernaan kita yang awalnya tadi kita baru bangun tidur kan, perut kita mungkin masih kosong, kita juga belum mengkonsumsi apa-apa, tentu air putihlah yang terbaik. Jadi mungkin sekitar 2 gelas gitu ya cukup mungkin untuk mengawali sahur. Begitupun juga dengan berbuka gitu ya. Oke. Oh ya nih Bu, kan saat berpuasa tubuh kita tidak mengonsumsi makanan atau minuman apapun. Sementara seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya energi manusia dapat berasal dari makanan dan minuman. Nah, lantas bagaimana sih caranya agar kita berpuasa, namun energi kita tidak lemah ataupun lemas? Nah, ini mengenai ini tips ya. Yang pertama, tadi ya, kalau misalnya dari yang pertama adalah mengenai konsumsi minuman air putih. Tentu itu wajib ya, kalian seperti yang kita ketahui bahwa minum air putih itu minimal per hari 8 gelas. Jadi itu bisa kita atur dari 2 gelas saat sahur, kemudian 2 gelas lagi sebelum imsak gitu ya, 4 gelas, kemudian nanti 2 gelas lagi setelah buka, lalu nanti 2 gelas lagi mungkin setelah sholat maghrib atau mau sholat tarawih gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah usahakan untuk bisa memakan makanan yang seimbang. Di sini yang pertama adalah kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan kan biasanya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral ya. Biasanya komponennya kan seperti itu. Nah, untuk puasa yang dianjurkan ya untuk dikonsumsi untuk jenis karbohidratnya biasanya adalah karbohidrat kompleks. Nah, contoh-contoh karbohidrat kompleksnya itu seperti apa? Kalau misalnya nasi, mungkin kita bisa katakan dia nasi putih ya, itu belum karbohidrat kompleks. Nah, kalau misalnya mau kita tetap mengkonsumsi nasi, mungkin kita bisa gunakan nasi merah. Kemudian kita juga bisa mengkonsumsi umbi-umbian, ya mungkin seperti singkong, kentang gitu ya, jagung, ya jenis karbohidrat yang mungkin lebih kompleks Rizka daripada nasi putih biasa gitu ya. Oatmeal misalnya ya, gandum dan lain sebagainya. Kenapa kita harus mengkonsumsi karbohidrat kompleks pada saat sahur? Karena karbohidrat kompleks ini memiliki susunan ya atau komposisi karbohidrat yang lebih
sulit dicerna dibandingkan karbohidrat sederhana ya, seperti mungkin nasi, gula, dan lain sebagainya. Jadi tubuh memerlukan waktu untuk memetabolisme sehingga akan memberikan efek kenyang di dalam perut kita gitu ya selama berpuasa. Selain karbohidrat, protein. Protein itu biasanya kalau misalnya dianjurkan itu berdasarkan standar tubuh kita gitu ya, sehari mungkin kita memerlukan sekitar 1 kepal tangan kita gitu ya, 2 kepal ukuran besaran protein yang harus kita konsumsi gitu ya untuk estimasinya. Tapi ketika kita puasa, biasanya protein yang kita perlukan itu jauh lebih banyak dibutuhkan. Jadi disarankan biasanya mengkonsumsi mungkin sekitar 20, misalnya 50 sampai 100 gram, mungkin bisa di dobelkan gitu ya jumlahnya, mungkin sekitar 250 sampai 350 gram gitu ya, atau mungkin kita bisa estimasikan dengan ukuran kepal tangan kita ya Priska ya. Jadi itu adalah konsumsi protein yang dapat kita konsumsi ketika kita sahur gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, konsumsi buah dan sayuran. Nah, kalau misalnya ini buah dan sayuran tentu sesuai kan dengan kebutuhan. Nah, salah satu buah-buahan atau dua ya mungkin yang bisa saya sebutkan yang mudah ditemukan dan ternyata memberikan efek yang sangat besar bagi pencernaan kita ya, adalah pepaya dan nanas. Nah, kenapa pepaya dan nanas? Karena ternyata pepaya dan nanas ini memiliki kandungan selain vitamin dan mineral adalah enzim. Jadi sebagai booster enzim bagi tubuh kita. Enzimnya di buah pepaya itu kan ada papain ya, sedangkan di nanas itu ada bromelin. Dan itu sangat bermanfaat bagi pencernaan tubuh kita. Yang pasti sih itu ya. Jadi konsumsi karbohidrat kompleks, kemudian protein juga harus dilebihkan, sayur dan serat. Oke, nah itulah tadi tips dari Bu Emma agar selama berpuasa kita tidak lemas ataupun lemah. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, kan terdapat istilah sering terdengar, yaitu berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, apakah hal ini benar dan baik untuk kesehatan Bu secara ilmiah? Ya, oke. Nah, itu dari zaman saya kecil juga sudah sudah sering mendengar hal itu. Jadi berbuka dengan yang manis. Jadi kenapa harus berbuka ya dengan yang manis? Sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapatkan energi yang cepat, yang instan. Tapi sebaiknya adalah minuman atau makanan yang memang punya tingkat gula yang baik gitu ya, yang memang mudah diserap oleh tubuh. Mungkin kita bisa minumnya atau makan manis-manisnya itu setelah makan makanan yang gula sederhana tadi ya, misalnya kurma dan lain sebagainya, itu boleh, tapi di akhir. Jadi manis-manisnya itu juga tetap harus dibatasi sih Priska. Kalau misalnya berlebihan juga tentu nggak baik bagi kesehatan. Seperti itu Priska. Oke, berarti kita juga harus memperhatikan ya Bu tingkat kemanisan pada makanan atau minuman untuk berbuka nantinya. Kemudian terakhir nih Bu, sebenarnya kombinasi gizi yang seperti apa sih yang kita butuhkan saat sahur dan berbuka puasa? Apakah ada rekomendasi nih dari Ibu terkait menu-menu yang bergizi seimbang, terlebih untuk orang yang dengan budgetnya terbatas seperti anak kos gitu misalnya Bu? Iya. Oke, nah kalau misalnya kombinasi gizi makanan mungkin ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Jadi kalau misalnya saya bisa rekomendasikan, tadi mungkin sudah saya sebutkan, sebaiknya kalau misalkan bisa saya berikan tips ya, kombinasinya ya tadi ya, kalau untuk berbuka dan sahur mungkin bisa dipilih menu-menu makanan yang menggunakan jenis karbohidrat kompleks gitu ya. Kemudian untuk proteinnya juga tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, baik. Berarti memang harus menyesuaikan aktivitas pribadi masing-masing juga ya, Bu? Ya, betul. Dan mungkin kalau misalnya memang membutuhkan istilahnya panduan gitu, pedoman
gizi seimbang dari peraturan pemerintah yang saya dapatkan gitu ya di sini. Mungkin kalian bisa menggunakan misalnya bentuk piring gitu ya, piring ketika kalian lihat piring gitu ya, antara makanan sumber karbohidrat, protein, sayuran dan buah-buahan itu kita bisa anggap untuk karbohidratnya itu bisa kita estimasikan sekitar seperempat atau sepertiga piring dari piring yang kita gunakan. Kemudian sayurnya juga satu banding satu dengan makanan karbohidrat kompleksnya. Lalu nanti antara sumber protein dan buah-buahan itu juga jumlahnya sama gitu ya antara protein dan buah-buahan. Bisa ditentukan variasi makanannya masing-masing ya. Kalau misalnya perlu juga referensi jenis-jenis karbohidrat gitu ya, jenis protein, saya rasa sebenarnya bisa sekali dicari di internet gitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Demikianlah podcast kita pada hari ini bersama Ibu Emma Riffian. Terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia diajak berbincang-bincang mengenai gizi seimbang pada saat sahur dan berbuka. Terima kasih kepada Dinas Puskominfo Bemfaperta yang telah mentajah kegiatan ini sehingga kita bisa mendapatkan insight dan pengetahuan baru. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Sebelumnya, Rizka akhiri dengan pantun, pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian podcast episode kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.